sebagai mahasiswa merasakan ada orang-orang yang tertentu memang betul-betul cicilan masih banyak, jadi banyak yang bikin dong. Betul-betul ditunda. Enggak gitu. Biasanya gini, mereka itu sangat tegas dengan karismatiknya Aceh. Mereka itu tegas dengan budayanya Aceh. Kenapa dengan hal satu tersebut? Mereka itu santai aja coba. Itu padahal nampak loh, kita nampak asli kita merasakan bahwasanya Aceh itu sangat-sangat tegas, punya karisma, punya wibawa. Ketika mereka itu berbicara, wah betul kan? Kita merasakan nih sebagai mahasiswa bahwasanya ada orang-orang betul-betul menyandang karismatiknya Aceh, peduli akan itu gitu. Tapi kenapa itu tadi nggak peduli? Sepele ya. Pas udah kejadian dulu baru. Karena gini, kadang-kadang orang melihat ketika suatu hal sudah terjadi. Soalnya kan sebuah hal itu kan ada sebab akibat. Jadi contoh kayak hijab itu kenapa bisa terjadi? Pasti ada sebab akibat. Ya, mungkin kita belum kita pelajari ataupun kita terlena. Pasti tidak mungkin suatu hal itu tidak ada sebab akibat ataupun alasan dasar. Oh bukan. Gimana tuh? Kalau menurut saya bukan kayak gitu lagi. Kalau saya nih, pada sudut pandang saya bukan lagi ke situ. Ya sudut pandang saya kayak gini. Kenapa? Sesuatu yang ada sebab akibatnya, ada gitu. Iya. Harus dipikirkan. Makanya ketika misalkan saya diundang sana, harus ada planning A dan planning B. Misalkan terjadi pelepasan hijab, maka ajukan untuk mengundurkan diri. Kan misalkan gitu. Itu kan harus itu planning B-nya. Planning A, planning B gitu. Itu kan harus ada rekayasanya dulu gitu. Maksudnya kayak sesuai yang dibilang Bang Cik tadi, harus ada pendampingnya kan gitu. Yalah. Biar mereka itu tahu gitu bagaimana tugasnya Aceh nih kalau memang betul gitu. Tidak pun dia didampingi oleh delegasi, minimal dia didampingi oleh pengetahuan sehingga dia berani menggugat di situ juga. Makanya saya bilang dari awal, kalau mentalitas dia sudah terbentuk, tapi kita berharap apa? Kita nggak berharap besar lah, kita nggak berharap sesuatu yang besar atau ledakan yang besar dilakukan anak SMA ya. Itu kan anak SMA pasukan paskibraka itu. Kita tidak berharap besar. Tapi kalau dia didampingi dengan pengetahuan dan mentalitas yang baik, dia berani gugat itu seharusnya. Iya. Saya tidak mau. Bayangkan, saya bilang tadi, 4 atau 5 orang saja yang menyatakan sikap untuk menolak itu. Kacau itu. Iya betul. Kacau. Kurang personal kan gitu. Kacau. Tapi gini, mungkin dalam paskibraka itu ada 4 atau 5 orang tersebut, tapi mungkin sudah ditutup. Udah nggak ada apa tadi kan, nggak ada mental tadi. Makanya di samping dia dibekali pengetahuan, dibekali mentalitas, dia juga sebaiknya dibekali kawanan begitu. Jadi jangan dibiarkan dia sendirian. Ya umur segitu masa dibiarkan sendirian. Sangat disayangkan. Dari tadi kita bercerita panjang tentang Aceh, itulah karismatiknya Aceh. Yang kita ceritakan tadi kan karismatiknya Aceh sebetulnya. Makanya walaupun kita berbeda, kita bahas tadi, tapi secara tidak langsung kita membicarakan tentang Aceh itu bagaimana. Tolak ukurnya ke sana tadi kan gitu. Tolak ukurnya ke sana tadi. Kalau kita bilang analoginya tetap kembali kepada orang-orang yang terindikasi dengan kayak ya ditutup karakternya sebagai Aceh kan gitu. Padahal kan Aceh sangat besar untuk Indonesia. Tapi itulah kadang-kadang orang ketika sudah kita berikan yang terbaik, yang banyak, itu melupakan. Ya. Sepele kali. Satu kesalahan melupakan 1000 kebaikan. Karena itu memang berujung semua dari awal sampai ke akhir. Ya. Jadi kayak penipuan semua semata. Jadi memang kadang-kadang kita melihat orang tuh ada bilang mengatakan jangan baik kali 5 orang, nanti bisa dimanfaatkan. Itu betul. Tapi di sisi lain harus kita lihat juga kondisi bagaimana. Kadang ada orang yang betul-betul kita baik, dia betul baik, ada yang baik dimanfaatkan. Tapi semuanya itu kita hidup ini kan tolong menolong. Walaupun kita sebenci apapun sama seseorang, harus kita menolong. Karena kita lahir ditolong dan dikubur ditolong juga sama orang. Mungkin itulah. Kembali lagi, kayaknya sesuai juga ya. Berarti apakah menurut kita teman-teman ini, Bang Jack ataupun Bang Afif ini, kebaikannya Aceh itu kayak diapakan gitu, digunakan gitu. Dipandang sebelah mata. Iya. Dikesampingkan. Iya. Karena begitu baik Aceh loh. Kalau kita bilang dari segi sejarahnya, begitu besar jasa. Aceh itu
Kontribusinya untuk Indonesia luar biasa. Kalau nggak pesawat, Sebetulnya kontribusi paling besar itu di Aceh cuma satu. Kalau kalian tahu. Mengikhlaskan. Betul nggak? Ya. Mereka ikhlas loh kita bersatu ke Indonesia kan gitu. betul. Helsinki. Mengikhlaskan kan betul kan? Iya. Mereka itu ikhlas loh bisa orang-orang luar sana berbaur di Aceh. Itu paling kalau kita paling besar lah kan gitu. Kontribusinya. Mengikhlaskan. Bukan mereka itu membantu desa, bukan. Itu kontribusi hal yang kalau kita bilang 10, tapi kontribusinya mereka itu ikhlas. Tidak berharap apa-apa ketika sudah memberikan ya. Tapi tadi apakah memang karena baiknya Aceh itu dipermainkan atau tidak? Jadi tanda tanya, ambigu besar. Itu dia. Ya Batasan masalah. Habis. tutup. Ya mungkin ada saran untuk pemerintah atau bagaimana saran gitu. Kita tarik aja dari pembahasan tadi. Yang pertama, memang mudah-mudahan di Aceh, saya terutama kita juga jangan terlalu terbawa arus lah. Iya. Kita harus bisa memilah di tengah gelombang informasi mana yang layak kita konsumsi dan mana yang layak kita ikut nimbrung di sana, kita ramaikan sehingga ada berita-berita yang potensial yang seharusnya kita bahas, itu kita bahas. Jangan sampai menutupi. Yang kedua, pemerhati pendidikan itu harus terus digalakkan, sehingga jangan sampai kejadian baru kita heboh. Betul. Happy. Tunggu viral kita baru heboh. Seharusnya dari awal kita sudah bisa mengendus dan mencegah apa yang akan terjadi sama kita kalau kita ikuti langkah mereka. Tadi dari kitanya juga berani bisa mengontrol diri, bisa menjaga, bisa membawakan diri sesuai zaman, dan pemerhati pendidikan harus terus kita galakkan dan kita kembalikan kepada diri kita lagi. Kalau kita berani mendeklarasikan diri kita sebagai orang yang punya adat, punya wibawa, punya Karakter ya. karakter yang kita adopsi dari agama, kita pertanggungjawabkan itu. Jangan di sini kita mempermainkan, begitu di luar dia bawa kita marah. Iya. Nggak boleh kita marah kalau di sini saja kita permainkan gitu. Jadi kesadaran penuh terhadap kita di sini, kita peduli dengan lingkungan kita. Jangan sampai saat di luar dia bawa kita marah. Kita harus marah dan kita harus punya sensitivitas terhadap diri kita di wilayah kita sendiri. Saran-saran yang bagus. Nah, kayak gini ya, sembari abang ini menggunakan bahasa Indonesia, Bang Afif kalau bisa bahasa Aceh agar mereka pemuda itu ada yang memang masih awam dengan bahasa, lebih paham dengan Mendalami sedikit. sarannya kita gitu. Bahasa Aceh. Karena udah digunakan tadi pakai bahasa Indonesia gitu, ada dua gitu. Jadi mungkin Ada dari translator. boleh. Jadi dari Lun Ciro menyatakan dua buah poin mentong. Yang pun ilmu, menyo mantong lu ilmu danyo memperdalam ilmu, insyaallah ilmunya akan membantu danyo untuk menjadi sukses. Yang sabo. Yang kedua agama. Menyo agama tak bekong, tak jaga betul-betul agamanya, insyaallah aman mendung. Ilmu dan agama yang mentong kunci dari Lun. Jadi harus terapkan bersama-sama. Belum dari nyokarap tamong calon mahasiswa baru. Jadi harus kita tanamkan ilmu dan agama serta karakter. Insyaallah yang bereh mendung. Di mana part-part mentong tak hadir, tak ikuti di zaman, yang akan dihargai. Sebab tanya mempertahankan lebohnya, ilmu, agama dan moral. Yang mentong dari luntuan. Jet. Si. Bacut. Terima kasih Baca. teman-teman. Oke, mungkin Iya. mungkin hari ini terima kasih teman-teman. Apabila ada kesalahan dari pembahasan kami, apabila ada terjadi yang namanya keliruan, mungkin kami masih manusia yang penuh dengan kesalahan. Masih belajar, masih dalam proses belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.